saja kami bersyukur kepada Tuhan. Begitu besar kasih-Mu. Engkau berikan nafas kehidupan hingga saat ini, semua itu anugerah. Izinkan hamba menyampaikan firman, pakai hamba bisa naik kosong. Engkau yang berbicara supaya tidak sia-sia berita. Dalam nama Yesus kami mohon berkata. Amin. Silakan dulu. Firman Tuhan kita ambil dari Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Kita sebaiknya sama-sama baca saja ya, supaya bisa kita merenungkan firman Tuhan. Sudah ada di depan Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Kita sama-sama baca saja supaya kita bisa merenungkan firman Tuhan. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang berbahagia yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita renungkan pada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Yang kita ketahui bahwa Allah itu ada dari dulu, sekarang, dan selamanya. Dia kekal. Maka dikatakan Alfa dan Omega. Tuhan itu kekal. Tuhan menciptakan alam semesta dan isinya dengan berfirman. Kita menghormati, maka kita katakan berfirman. Kalau bahasa manusianya berbicara, berkata, dengan satu kata jadi. Mari kita lihat Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi berfirmanlah Allah. Tadi semulanya gelap. Begitu berfirman Allah berkata, jadilah terang, maka dipisahkanlah yang gelap dan yang terang. Yang gelap malam, yang terang siang. Hanya dengan berfirman. Kemudian dari 1 ayat 6 dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dan air. Hanya berfirman Allah sehingga cakrawala ini jadi. Hanya berkata-kata. Kejadian 1 ayat 9 dikatakan, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Sehingga berkumpullah, jadilah laut, jadilah daratan. Hanya dengan berfirman. Hanya berkata-kata. Kejadian 1 ayat 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Hanya berkata Tuhan kepada tanah, tumbuhlah semua tumbuh-tumbuhan. Itulah kuasa firman, perkataan Allah. Kejadian 1 ayat 14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Tuhan itu yang berkata saja. Ada kuasa dalam perkataan Tuhan itu. Kemudian juga Dia menjadikan manusia, kita ciptakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara,
dan atas ternak, atas keseluruhan, di atas segala binatang melata yang merayap di buminya. Jadi kita diciptakan untuk menguasai dunia ini sesungguhnya. Menguasai, diberi kuasa otoritas kepada kita. Cuman Tuhan dalam Kejadian 27, Dia membentuk manusia dengan debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungmu. Jadi Tuhan memberikan nafas. Maka kita berbeda dengan ciptaan yang lain. Jadi yang namanya roh kita itu adalah berasal dari roh Allah, dari nafasnya. Ya, saya tadi malam persekutuan pribadi saya baca bagaimana kisahnya ketika Yeskiel disuruh oleh Tuhan untuk membangunkan bangkai-bangkai yang datang ke situ lembah kematian, kemudian disuruh bernubuat, kemudian retak, jadi tumbuh daging, kemudian dia hembuskan nafasnya, hidup manusia yang mati tadi, kerangka tadi. Jadi nyawa ini adalah dari Tuhan. Oleh karena kita ciptaan Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan, maka kita tidak tahu tentang kedalaman apa sih Allah itu. Bagaimana kita tahu kita diciptakan dengan si pencipta kita? Kalaupun kita tahu tentang Allah, sebatas apa yang Dia perkenankan untuk kita ketahui. Di luar itu misteri, di luar itu kita tidak tahu apa tentang kealahan. Kalau ada yang bilang, oh aku tahu Allah itu begini-begini, bukan Allah sesungguhnya. Secuil kita diketahuinya. Oleh karena itu kita memiliki keterbatasan pengetahuan, keterbatasan ruang dan waktu. Di luar itu misteri Allah, dan Allah menciptakan kita. Oleh karena itu Allah berdaulat dalam hidup kita masing-masing. Apa itu kedaulatan Tuhan dalam hidup kita masing-masing? Kita tidak tahu kapan kita lahir. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Gak ada yang tahu. Yang jelas kita diciptakan, kita punya tujuan masing-masing. Ada tujuan tugas Anda dan saya dalam kehidupan ini. Maka kita diberikan hidup. Pahami itu. Ada tujuan Anda dan saya. Sehingga pada waktunya nanti, waktu Tuhan, waktu kita bertanggungjawabkan. 2 ayat 10 katakan bahwa semua kita diperhadapkan pengadilan Kristus. Itu mempertanggungjawabkan apa yang Dia berikan kepada kita. Pahami itu, bersaksilah kebaikan Tuhan. Yang kita tahu Allah itu roh, dan di dalam roh itu ada satu hal, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya esa, ketiganya satu. Dalam 1 Yohanes 5 itu juga katakan, sebab ada 3 yang membawa kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ketiganya satu. Terus kita pahami, Allah itu roh. Tapi di dalam diri Allah itu ada Bapa, ada Firman, ada Roh Allah sendiri. Bapa itulah sumber dari segala sesuatu. Bapa asal usulnya kehidupan. Bapa itulah pencipta. Dia yang menciptakan. Dengan apa Dia ciptakan? Dengan firman-Nya. Rohnya itulah Roh Kudus, itulah yang menghidupkan. Segala sesuatu dengan rohnya dihidupkan. Maka dikatakan dalam 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Jadi jelas katakan, Bapa adalah sumber dari segala sesuatu. Kemudian dikatakan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus,
yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Yesus, firman yang menjadi manusia, itulah Yesus. Maka disebut Tuhan. Jadi supaya kita tahu Allah pencipta, Bapa pencipta, Yesus disebut Tuhan karena ada otoritas yang diberikan Tuhan. Karena apa? Allah bekerja di alam semesta ini dengan firman-Nya. Siapa firman-Nya? Yaitu Yesus. Maka dikatakan dalam Konsekuens 11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalamnya. Demikian pula lah, tidak ada seorang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah sendiri. Jadi ada firman, ada roh, dan juga Bapa pencipta. Yang tadinya Allah berfirman, jadilah terang. Perkataan itu menjadi manusia. Kok bisa? Bagi Tuhan apa yang tidak bisa? Supaya orang, manusia ciptaan itu bisa memahami kebapaan, bisa memahami tentang ketuhanan. Tentu dia menggunakan seperti apa yang bisa dicerna oleh manusia. Jadi jangan kira, wah Allah itu bisa. Dia luar biasa. Langit ini pun kakinya bisa tidak diinjak, nggak dapat dia kita ukur. Nggak bisa kita katakan, Allah itu ada alam semesta ini dia punya, nggak terukur dia ruang dan waktu. Tetapi dia datang kepada kita supaya bisa kita menerjemahkan tentang siapa firman, siapa Yesus. Jadi firman itu yang ada di dalam diri Allah keluar dari diri Allah, turun dari sorga ke bumi, mengambil tubuh kemanusiaan yang berasal dari manusia. Di firman yang ada di sorga turun dari diri Allah, keluar dari diri Allah, datang ke dunia ini mengambil tubuh manusia. Untuk apa? Untuk melakukan karya keselamatan ataupun pendamaian akan dosa kita dengan Tuhan. Maka dikatakan Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Jadi firman itu yang di dalam roh Allah, di dalam Allah itu roh, ada Bapa, ada firman, ada Roh Kudus, dan firman itu keluar dari Bapa datang ke dunia ini. Jadi katakan bukan kehendak firman, kehendak Bapa datang ke dunia ini. Jadi Yesus itu firman. Kalau kita bicara Yesus adalah firman, dia itu Allah sendiri. Bukan tiga Allah, bukan ya, satu. Dalam diri Allah itu ada Bapa pencipta, ada firman yang menjadikan, ada Roh Kudus yang menghidupkan. Oleh karena itu, firman keluar dari Allah, dia turun ke bumi menjadi manusia. Itu dikatakan Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkan Dia pada akhir zaman. Kenapa disebut Anak Allah? Karena firman yang menjadi manusia cuma satu-satunya itu saja. Maka disebut anak. Dan tunggal, cuma dia kan anak tunggal, anak Allah. Bukan berarti pemahaman kayak manusia biologis, Bapa melahirkan anak. Tidak, ini adalah bahasa teologis, iman keyakinan. Mana ada Bapa beranak? Untuk memudahkan kita memahaminya, maka Bapa di surga pencipta, Anak firman-Nya, dan disebut anak manusia, anak Allah.
Karena memang dia dari Allah. Untuk membedakan itulah anak Allah. Disebut anak tunggal, ya karena memang satu. Itu yang firman menjadi manusia, gak ada yang lain tunggal. Maka anak Allah, anak tunggal disebut. Allah itu kudus, manusia itu sudah berdosa. Oleh karena itu kita gak layak bisa masuk ke surga. Sementara dia ingin menciptakan kita supaya kita bersama dia. Dia telah siapkan tempat baik di bumi maupun di surga. Tetapi bagaimana kita bisa layak di hadapan Tuhan yang kudus? Haruslah kudus kita, haruslah layak di hadapannya. Tentu ada yang mendamaikan. Siapa yang bisa mendamaikan? Tidak ada satu manusia yang bisa mendamaikan, karena semua manusia sudah berdosa. Di Mazmur dikatakan, dalam kandungan ibu pun aku telah berdosa. Namanya dosa bukan soal kecil besarnya, bukan. Yang dosa tetap maut, neraka. Jadi gak ada bisa lagi kita layak ke surga. Siapa yang bisa mendamaikan? Hanya kecuali orang yang berdosa. Ada kalau yang tidak berdosa? Tidak ada. Siapa? Ya firman itu menjadi manusia, datang ke dunia untuk menebus. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Artinya Yesus itu adalah firman, yaitu Allah sendiri, dan dia yang memiliki kekekalan. Dia datang, kemudian kita ditebus, kita naik ke surga, disiapkan tempat bagi kita yang percaya bagi dia. Karena dia yang memiliki kekekalan itu. Kecuali orang tidak mau, tidak percaya. Dia yang memiliki kekekalan itu. Oleh karena itu, datang dari surga, keluar dari Allah sendiri, datang ke tubuh Maria. Maka ia waktu datang dia ke Nazaret, Galilea, ke rumahnya si Maria. Maria terkejut. Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau. Dia terkejut. Ada apa dalam hatinya? Malaikat berkata, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendak engkau mau menamakan dia Yesus, disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Kata Maria, bagaimana mungkin? Tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Cara penyelamatan manusia di hadapan Tuhan tidak sama dengan cara manusia. Mungkin kalau cara manusia, dia berpikir, aku berbuat baik, nanti ditimbang kejahatanku, aku masuk surga. Gak ada timbang-timbang. Yang namanya jahat tetap jahat, namanya dosa tetap dosa. Harus ada pengudusan, ada pengampunan, ada pengorbanan. Maka Yesuslah datang ke dunia ini untuk menebus kita, supaya kita layak bersama dia. Dia Allah yang sejati. Maka ketika dia lahir, alam semesta pun bergerak, karena dia menciptakan alam semesta. Bintang-bintang bersinar, sehingga orang Majus itu orang pintar, datang dari Persia, datang dari timur melihat. Dia ahli perbintangan, ada apa ini? Seorang raja datang dan lahir. Datang dia menuntun perjalanan dari Persia sampai ke Nazaret, tempat dia lahir. Kurang lebih 1.500 km dia datang orang Majus membawa persembahan emas, murni dan kemenyan. Bukan waktu yang pendek. Zaman dulu nggak ada mobil, nggak ada kereta, jalan kaki, naik onta, naik begal. Tapi untuk mencari Tuhan, bagaimana bisa tahu? Alam semesta juga memuji Tuhan.
Bintang pun adalah ciptaannya. Dan bintang itulah yang menggerakkan sinarnya, menuntun dia. Ketika dia kehilangan arah, dia datang ke Herodes. Di mana raja yang berlahir? Terkejut. Rasa raja Herodes, ini ada saingan saya ini. Dia panggil ahli-ahlinya. Di mana ada raja yang baru lahir? Disebutkan dalam kitab. Ada di Betlehem. Tapi niat Herodes nggak benar. Nanti kalau kalian pergi, kasih tahu kembali ke Maria, saya akan menyembah. Padahal dia punya niat jahat. Begitu keluar, orang Majus ini langsung dipimpin oleh bintang, sinar bintang, sampai ke rumahnya di mana tempat dia lahir. Sampai ke rumahnya. Sinar bintang yang menuntun orang Majus sampai ke tempat. Artinya alam semesta pun datang. Ciptaannya alam semesta menunjuk, menuntun. Tapi kalau diperingatkan dalam mimpi, maka orang Majus tidak lagi laporan ke Herodes, dia pulang jalan lain. Marah dia perkirakan ini anak pasti di bawah 2 tahun. Nah dia cari gak dapat, bunuh semua anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Tapi Tuhan perintahkan berangkat ke Mesir. Di mana Herodes merasa saingan. Dia berpikir secara duniawi. Tapi bukan itu maksudnya. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Orang Majus menyembahkan kemenyan emas lambang tahta, kemenyan persembahan, mur demikian juga. Ini menunjukkan dia itu Allah. Masa mau orang Majus dari timur jalan kaki mereka sampai 1.500 km kurang lebih jaraknya dari Persia, Iran sekarang kalau tidak salah, datang hanya mencari Yesus. Kalau bukan kekuatan Allah sendiri yang menggerakkan. Jadi mungkin orang kadang-kadang nggak mengerti, kalau Yesus mati berarti Allah mati. Banyak pemahaman sempit. Dia adalah firman, tubuhnya yang mati di kayu salib. Tapi firman itu adalah Allah sendiri, ada di alam semesta ini. Tubuh itu hanya untuk mengganti kita yang percaya, sehingga kita telah diampuni dosa kita dan kita telah diperdamaikan. Maka disebut orang percaya adalah anak Allah. Karena Allah sendiri, firman-Nya Allah sendiri. Ya, jadi firman itu Allah sendiri. Dan firman itu menjadi manusia. Disebut Tuhan karena otoritasnya di dunia ini. Dalam Matius 28 dikatakan, padaku telah diberikan kuasa baik di langit dan di bumi maupun di surga. Di surga nanti kita penghakiman. Di bumi makanya Allah Bapa menggunakan semua pekerjaannya di dunia ini dengan firman-Nya. Siapa firman-Nya? Yesus. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Percaya Tuhan. Sungguh Dia datang mengasihi kita, menyelamatkan saudara kita. Oleh karena itu kita memperingati, menyambutkan Natal kelahirannya, tetapi kita juga harus menerapkan apa firman-Nya sebagai anak Allah. Kita melakukan kebaikan karena kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan. Bukan kita melakukan kebaikan supaya kita masuk surga, keliru. Karena kita telah ditebus dan Dia mengasihi kita, kita pun juga mengasihi sama kita. Memang semua ada proses, tidak mudah, perlu pelatihan juga. Mungkin Anda suatu ketika disakiti orang lain, Anda kecewa. Apa Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Kenapa Dia izinkan? Di sini kita harus intervensi. Ini proses pembentukan kerendahan hati. Ini proses untuk belajar pengampunan. Ini proses untuk belajar mengasihi. Tapi kalau kita tidak ditolak dari firman Tuhan, yang ada emosi,
yang ada amarah, yang ada kejahatan yang ditimbulkan. Jadi proses kehidupan ini juga membentuk kita lebih rendah hati. Saya mengalami itu. Ya, saya sering berkata, ketika saya marah pada seorang ketika, sebagai manusia saya marah. Tapi jam 2 malam saya ibadah, selesai ibadah suara berkata kepada saya satu kata, kasih. Terkejut saya. Ternyata tidak boleh kita marah kepada orang. Kenapa dia izinkan? Supaya saya belajar mengasihi. Di semua kehidupan ini kita praktekkan, dan praktek ini melalui proses pembentukan. Ketika Anda kesulitan, bukan Tuhan tidak mau kesulitan Anda, supaya Anda berseru bergantung kepada Dia. Ketika kita berseru bergantung kepada Dia, waktu Tuhan Dia berikan dengan cara yang tepat. Ini sudah saya alami. Sering kita membatasi kuasa Tuhan dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam semua kebutuhan kita dengan cara berpikir pikiran kita. Ini juga proses untuk mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi oleh karena itu kalau ada yang kita alami, lari kita kembali kepada Tuhan. Apa mau Tuhan itu? Tentu ada yang kita perbaiki, ada yang kita ubah, ada yang kita makin rendah hati, ada yang harus kita taati akan firman-Nya. Apakah mudah? Secara manusia tidak mudah. Tetapi kalau ada kesungguhan di dalam Tuhan, semua bisa dimudahkan. Karena Tuhan itu berkuasa mengubah semua. Bagi hati yang terbuka, bagi hati yang tulus, bagi hati yang mau merendahkan dirinya, bagi hati yang mau bersungguh untuk memegang taat firman Tuhan, Dia bekerja. Izinkan Dia menolong saudara dengan buka hati kita, biarlah Dia berkarya. Percayalah, Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu dari kami. Engkau berikan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami, memperdamaikan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Kuatkan dan mampukan kami untuk mentaati firman-Mu. Sering kemanusiaan kami Tuhan lemah dengan sesama kami, sehingga kami bertindak sesuai kemanusiaan kami. Ajar kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.